Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 836, Persiapan yang lama. Di kota Neo. Demi menunjukkan kebaikannya pada bawahan, Timothy benar-benar mengutus banyak prajurit keluarga Wijaya ke kota Neo untuk melindungi Nick. Dari awal sudah ada belasan prajurit keluarga Wijaya di samping Nick, sekarang setelah datang ratusan prajurit, masalah keamanan Nick menjadi semakin terjamin. Bahkan kali ini yang datang bukan hanya prajurit keluarga Wijaya, tapi juga dua orang ahli bela diri dengan kemampuan tarung di urutan 10 teratas keluarga Wijaya. Dua orang ini adalah ahli bela diri yang sebenarnya, konon mereka adalah pewaris asli dari ilmu bela diri negara Nagon. Setiap dari mereka memiliki kemampuan yang menakjubkan dan bisa dengan mudah menaklukkan belasan prajurit keluarga Wijaya. Dengan adanya perlindungan dari orang-orang ini, Nick semakin percaya diri. Tuan Marco, aku ingin keluar dari rumah sakit sekarang juga, kata Nick pada Marco. Tuan muda Nick, untuk sementara ini masih belum bisa. Luka di lenganmu masih perlu diobati, ditambah bengkak di area itu masih belum mereda. Tuan ketiga hanya punya kamu sebagai putranya, kamu terluka di bagian itu. Hal ini tidak bisa dianggap enteng. Bujuk Marco. Alat reproduksi Nick terluka. Kalau sampai ada apa-apa, maka cabang keluarga Nick ini tidak akan punya keturunan. Mendengar kata-kata Marco, Nick juga tidak berani gegabah. Sekarang ini aku sudah tidak sabar ingin pulang menyiksa William dan yang lain. Beraninya dia mencoba untuk membunuhku. Nick mendengus lalu lanjut bertanya. Bagaimana keadaan mereka? Tuan muda Nick, 20 orang itu sudah ditangkap semua. Kemarin malam ada satu orang yang demam tinggi dan ada juga yang pingsan karena kehilangan banyak darah. Lapor Marco. Bagus sekali. Itulah yang aku inginkan. Jangan sampai mereka mati. Siksa mereka perlahan-lahan. Setelah aku puas menyiksa mereka, barulah aku akan membunuh mereka satu persatu di hadapan mereka. Bukankah mereka memiliki persahabatan yang mendalam? Aku ingin mereka melihat sendiri bagaimana orang di samping mereka mati mengenaskan. Hahaha. Semakin bicara, Nick semakin senang. Dia lalu tertawa terbahak-bahak sehingga tanpa sadar lukanya tertarik. Akhirnya dia hanya bisa menarik napas karena kesakitan. Tuan muda Nick, aku mengerti. Marco mengangguk. Oh ya, satu lagi, asalkan mereka bersedia mengatakan kalau Tommy adalah sampah tak berguna, mereka boleh dilepas. Siapapun yang bisa mengatakan ini, maka dia yang akan dilepas. Aku ingin lihat seberapa setianya mereka itu. Hahaha. Nick kembali tertawa terbahak-bahak. Dia ingin menggunakan segala cara untuk menyiksa William dan yang lain sehingga mereka berinisiatif mengatakan kalau Tommy adalah sampah tak berguna. Tuan muda Nick, kamu tenang saja. Aku akan menjaga mereka baik-baik. Aku sudah mempersiapkan semua peralatan penyiksaan yang diperlukan. Alat-alat ini jauh lebih mengerikan dari milik keluarga Wijaya. Orang normal tidak akan bisa menanggungnya. Marco tersenyum keji. Bagus. Bagus sekali. Nick mengangguk puas. Tuan muda Nick, waktu itu Henry juga menahanku. Jadi aku berpikir, bisakah sekalian membiarkan dia merasakan siksaan itu? Tanya Marco dengan perlahan. Bagaimanapun juga Henry pernah menolong Nick saat Nick masih kecil, jadi Marco masih harus menanyakan pendapatnya. Terserah kamu, yang penting jangan sampai mati. Nick melambaikan tangan, dia sama sekali tidak memandulikan hal ini. Baik, aku paham. Marco sangat senang ketika mendengar ini. Oh ya, bagaimana dengan Angel? Tanya Nick dengan kedua alis bertaut. Mereka tidak turun gunung, ditambah lagi grup global kembali mengutus hampir 100 ahli untuk melindungi Villa Cloud. Kalaupun saat ini kita menerobos gunung Cloud secara paksa, itu tetap bukan hal yang mudah. Marco terdengar sedikit tidak terima. Sialan! Grup global benar-benar ingin melawanku. Setelah aku punya waktu, aku akan langsung membereskan mereka. Pikirkan sebuah cara, Angel dan adiknya harus turun gunung. Semuanya harus turun gunung. Gunakan segala cara untuk mendesak mereka turun gunung. Mata Nick berkilat keji. Dia harus mendapatkan Angel dan adiknya. Siap? Biar aku yang urus. Marco kembali mengiyakan. 1 hari berlalu dengan cepat. Dalam waktu 1 hari itu, kota Vero tidaklah tenang. Kejadian di kota Neo sebelumnya kembali terulang di kota Vero. Bahkan kali ini lebih ganas dan gila dibandingkan saat di kota Neo. Deska sangat tegas, dia menelan semua kekuatan dunia hitam dan putih secara paksa, ada juga yang dibubarkan. Danu mengumpulkan semua jaringan intelijen yang ada untuk menggali informasi yang semakin berbobot. Terkadang sebuah informasi internal sudah bisa menentukan nasib sebuah perusahaan. Ditambah lagi dengan adanya bantuan dari grup global secara diam-diam, Riz semakin berkuasa dan langsung mengakuisisi banyak perusahaan baik yang besar maupun yang kecil. Setelah semua pihak ini diakuisisi, mereka semua dengan terang-terangan mengumumkan kalau sekarang mereka di bawah kendali grup Promise. Hanya dalam waktu 1 hari, nama grup Promise menggemparkan seluruh kota Vero. Kali ini, Valentino tidak lagi menahan diri. Setelah mengumpulkan kekuatan begitu lama, ini saatnya dia menunjukkan semuanya.
Setelah merendahkan diri dan melalui proses persiapan yang lama, ini saatnya dia memanen hasilnya. Nama grup Promise terkenal di seantero kota Veru. Valentino memegang banyak kekuatan di tangannya, bisa dibilang dia sangat berkuasa. Kecepatan perluasan ini sangat mengerikan, jangankan orang lain. Bahkan Valentino sendiri pun tidak menyangka akan hal ini. Dia sama sekali tidak membuat perintah apapun. Semuanya adalah inisiatif Danu dan yang lain. Valentino hanya perlu duduk diam di rumah dan menerima semua laporan. Ternyata tanpa sadar, Danu, Kasman, dan yang lain sudah berkembang hingga tahap seperti ini. Mereka sudah bisa menghadapi semua hal sendiri. Hal ini membuat Valentino terharu. Saat ini, janji Valentino pada Angel sudah terlaksana setengahnya. Tinggal menunggu grup Promise terkenal di kota Veru, lalu dia bisa membawa bawahannya pulang. Saat ini, Valentino hanya perlu menarik sebagian kekuatan kalangan atas, maka di kota Veru ini sudah tidak ada orang yang bisa menyentuh posisinya. Tentu saja, kalau tidak bisa didapatkan, dia tidak akan menyia-nyiakan banyak waktu. Sekarang hanya tinggal menunggu kabar dari Chris dan dia sudah bisa bersiap untuk kembali ke kota Neo. Sebelum ada kabar dari Chris, Valentino juga harus memikirkan cara untuk terus mengumpulkan kekuatan dalam waktu sesingkat mungkin. Untuk menghadapi kekuatan raksasa seperti keluarga Wijaya di kota Kamar, dia tidak boleh lengah. Kalau bisa bertambah satu kekuatan, maka akan bertambah kemungkinan untuk menang. Setelah berpikir sejenak, Valentino memutuskan untuk memulai dari keluarga Lowell. Kalangan atas yang paling dia paham di kota Veru adalah keluarga Lowell. Jadi dia segera mengambil ponselnya dan hendak menelpon Erika. Valentino bersiap untuk langsung bicara pada Erika dan meminta gadis itu untuk membuat janji temu dengan pemegang kekuasaan keluarga Lowell. Namun, baru saja Valentino menemukan nomor telepon Erika dan belum sempat memencetnya, Erika sudah menelpon duluan. Leno, apa hubungan kamu dengan grup Promise? Begitu panggilan tersambung, Erika langsung bertanya tanpa basa-basi. Bab 837, coba saja sentuh aku. Nada bicara Erika terdengar sangat sombong, rasanya menelpon Valentino adalah sebuah berkat untuk pria itu. Bagaimanapun juga, saat ini dia sudah memiliki foto Valentino. Dia merasa baik dari segi tampang ataupun kemampuan, Leno sama sekali bukan tandingan Valentino di kota Neo. Karena tidak bisa dibandingkan, maka berarti tidak akan ada luka. Leno yang saat ini posisinya kembali jatuh ke bawah di dalam hati Erika. Tentu saja grup Promise adalah milikku. Jawab Valentino tanpa menyembunyikan hal itu. Erika sedikit terdiam ketika mendengarnya. Tadinya dia hanya menebak saat Valentino mengungkapkan kebenarannya, tetap saja Erika tercengang. Dia sama sekali tidak bisa mengaitkan Leno yang saat ini dengan Leno yang dia jumpai waktu pertama kali. Leno yang waktu itu hanya seorang pecundang yang membawa mobil Sentena dan rela mempertaruhkan nyawa hanya demi uang 60 miliar. Sedangkan sekarang, walaupun grup Promise Kota Veru belum memasuki kalangan atas, tetap saja bukanlah tandingan pihak-pihak yang biasa saja. Tidak berlebihan kalau memang grup Promise benar-benar milik Leno, maka kekayaan Leno saat ini sudah lebih dari puluhan triliun. Punya kemampuan juga kamu ini, sampai bisa diperhatikan oleh kakekku. Timpal Erika setelah diam sejenak. Valentino mengernyit, dia tidak tahu apa maksud dari ucapan Erika ini. Keluarga Lowell merupakan kekuatan kalangan atas di distrik Haven, dengan berkembangnya grup Promise, tentu saja akan memengaruhi posisi keluarga Lowell. Di saat seperti ini, sikap seperti apa yang akan diambil Tuan Besar Hugo? Valentino berpikir untuk beberapa saat dan tidak buru-buru menjawab. Halo, kenapa diam? Bukankah kamu seharusnya merasa terhormat? Entah berapa banyak pemuda berbakat di distrik Haven ini yang tidak dipandang kakekku. Sebuah keberuntungan bagimu bisa mendapat perhatian dari kakekku. Erika mendengus. Dia bisa memperhatikanku, itu menandakan dia tidak terlalu buta. Timpal Valentino dengan datar setelah terdiam beberapa saat. Namun, di balik nada bicaranya, yang tenang tercermin wataknya yang keras. Leno Wijaya! Kamu cari mati, ya? Kamu tahu tidak siapa kakekku? Beraninya kamu mengatakan kakekku buta, sepertinya kamu sudah bosan hidup. Teriak Erika dengan marah. Valentino hanya mengelus hidungnya dengan tidak peduli. Leno yang 3 hari lalu mungkin masih agak lemah untuk menghadapi keluarga Lowell. Namun, sekarang ini dia memegang kekuasaan kalangan menengah kota Veru. Untuk apa dia takut menghadapi keluarga Lowell? Jangankan keluarga Lowell, bahkan kalau ditambah satu pihak lagi, dia juga tidak akan takut. Yang paling penting adalah karena ingin bekerja sama dengan keluarga Lowell, tentu saja dia tidak akan merendahkan diri. Kerjasama harus dilakukan dalam keadaan sama rata. Kalau dari awal Valentino sudah mengalah, bukankah untuk selanjutnya dia akan ditekan oleh keluarga Lowell? Aku hanya berbicara yang sebenarnya. Kalau kamu tidak terima, coba saja minta keluarga Lowell menyentuhku. Balas Valentino dengan keras kepala. Kamu? Erika tidak bisa menjawab. Dia sangat ingin membalas Valentino, tapi tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Leno yang sekarang sudah bukan Leno yang dulu. Leno yang saat ini memang memiliki kualifikasi untuk berkata seperti itu. Sudahlah, aku tidak mau ribut denganmu. Pukul 9 malam, kakekku menunggumu di Hotel Welton. Kamu hanya perlu menyebutkan namaku saat sampai di sana. Erika mendengus dan langsung memutuskan panggilan. Valentino juga meletakkan ponselnya, kedua tangannya terkepal. Meski dia yang saat ini belum bisa selevel dengan keluarga Lowell, dia sudah mendekati posisi itu. Sebuah kerjasama tentu saja harus berlangsung di mana kondisi kedua belah pihak kurang lebih sama. Kalau tidak, pihak yang lebih lemah hanya akan diperintah terus-menerus.
Jadi, Valentino yang saat ini tidak boleh bersikap lemah di hadapan keluarga Lowell. Walaupun keluarga Lowell tahu kalau grup Promise adalah miliknya, mereka juga tidak mengetahui sudah sekuat apa grup Promise saat ini. Semakin mereka tidak bisa mengetahui kebenarannya, semakin mudah bagi Valentino membalikkan keadaan. Pukul 8,5 malam di Hotel Welton. Valentino mengemudikan Sentena dan tiba tepat waktu. Sebenarnya Hotel Welton tidak terlalu terkenal di distrik Haven. Karena target bisnisnya bukan untuk orang biasa, tapi dari kalangan atas. Orang yang bisa datang ke sini adalah orang-orang yang punya status tinggi. Menurut kabar, pemilik hotel ini memiliki latar belakang yang tidak biasa. Dari penjelasan Danu, Valentino mengetahui kalau banyak pihak yang suka berunding di Hotel Welton. Alasannya adalah karena tidak ada yang berani membuat onar di tempat ini. Bahkan dua bos besar dunia mafia yang bertemperamen tinggi juga harus menahan amarah dan berunding dengan tenang di sini. Kalau mau berkelahi, hanya bisa di luar, tidak ada yang berani macam-macam di dalam Hotel Welton. Semua ini adalah aturan Hotel Welton, siapapun yang berani melanggar aturan ini akan berakhir mengenaskan. Dulu pernah ada orang yang berniat memprovokasi aturan ini. Orang itu adalah orang yang baru berkembang di dunia mafia, menurut kabar burung, dia memiliki 300 anak buah. Alhasil, dalam satu malam, kekuatan itu lenyap dari kota Vero. Setelah beberapa lama, barulah ada orang yang menemukan mayat bos dari kekuatan itu di pinggir pantai. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani membuat onar di Hotel Welton. Hotel Welton memiliki 20 lantai, terlihat sangat megah dan mewah dari luar. Di malam hari, lampu-lampu yang bersinar terjalin bagaikan bentuk naga, mengguncang hati orang yang melihatnya. Valentino memarkirkan mobilnya dan langsung berjalan menuju Hotel Welton. Satpam di depan sangat terlatih, dia tidak memandang rendah Valentino yang membawa VW Sentena, tapi justru bertanya dengan sangat sopan, kemudian membantu Valentino membuka pintu kaca. Terima kasih. Valentino mengucapkan terima kasih lalu berjalan masuk ke dalam hotel. Dia tidak membawa siapapun, dia datang seorang diri untuk memenuhi undangan. Dia masih belum tahu bagaimana sikap yang akan diambil keluarga Lowell. Tuan, selamat datang di Hotel Welton. Apakah Anda sudah ada janji? Melihat Valentino masuk, dengan segera seorang wanita menyambutnya. Aku mencari Erika Lowell. Valentino mengangguk. Temannya Nona Erika? Wanita penyambut tamu tercengang sejenak lalu menoleh ke arah meja resepsionis. Seorang kasir di meja resepsionis juga mendengar kata-kata Valentino dan langsung berlari mendekat. Tuan, apakah Anda adalah teman Nona Erika Lowell? Setelah kasir itu datang bertanya, si penyambut tamu langsung minggir. Valentino mengangguk, sepertinya Erika sudah memberitahu mereka. Boleh tahu siapa nama Anda? Tanya kasir itu sekali lagi. Leno Wijaya. Jawab Valentino. Mendengar jawaban Valentino, kasir itu tercengang sejenak, lalu mengamati Valentino dari atas ke bawah. Dia tidak asing dengan nama Leno Wijaya, manajer resepsionis sudah berpesan sebelumnya. Maaf tuan, Anda tidak bisa masuk. Ujar kasir itu dengan perlahan sembari menarik pandangannya. Bab 838, bermohonlah padaku. Valentino sedikit terkejut mendengarnya. Kenapa tidak boleh masuk? Nona Erika bilang teman-temannya semua sangat tampan, tapi Anda. Ucap kasir di meja depan dengan agak malu. Dia juga sangat malu mengatakan hal seperti itu, tapi dia tidak ada pilihan. Ucapan ini adalah pesan dari atasannya. Valentino melirik kasir itu. Sedetik kemudian, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah Erika sengaja mempersulit dirinya? Valentino menyentuh topeng palsu yang terpasang di wajahnya, lalu berkata dengan tenang. Burung yang sama harus berkumpul di dahan yang sama dong. Padahal dia sendiri jelek begitu, kenapa dia ngotot mau berteman sama pria-pria tampan? Kalau tidak, coba Anda telepon Nona Erika saja. Jawab kasir itu dengan suara kecil. Valentino merenung selama beberapa detik, kemudian mengeluarkan ponselnya. Walau dia tahu bahwa Erika sengaja mempersulit dirinya, saat ini dia tidak punya pilihan selain mengikuti keinginannya. Halo, siapa ya? Begitu panggilan terhubung, suara Erika yang angkuh langsung terdengar. Aku lagi di lobi lantai pertama Hotel Welton. Jawab Valentino dengan datar. Ngapain kamu di sana? Cepat pesan ruangan VIP di lantai paling atas. Ucap Erika dengan nada serius. Valentino terdiam selama beberapa detik sebelum berkata. Kamu bicara dulu sama mereka, mereka tidak kasih aku masuk. Hahaha. Kamu tidak dikasih masuk? Leno, bukannya kemarin kamu bilang kamu itu seekor serigala yang hebat? Apalagi, ya. Keluarga Lowellku tidak akan berani cari masalah sama kamu? Padahal kamu sehebat itu, tapi mau masuk hotel saja tidak diizinkan? Balas Erika sambil tertawa. Dia tidak berniat jahat, dia hanya ingin menekan kesombongan Valentino. Kalau kamu menunda diskusiku sama Tuan Besar Hugo lebih lama lagi, jabatanmu akan dicabut. Ucap Valentino sambil sedikit mengernyit. Cih, boleh-boleh saja kalau kamu mau masuk, tapi kamu harus panggil aku Kak Erika dan bermohon padaku dulu, baru aku akan mengizinkanmu naik. Kata Erika dengan angkuh. Dalam hatinya, dia merasa bahwa rencana ini sangat cemerlang. Dia sangat yakin bahwa, selama Valentino masih ingin mencapai tujuannya, dia tidak mungkin melepaskan kesempatan untuk bisa berbincang dengan kepala keluarga Lowell. Jadi,
Dia sengaja memanfaatkan hal ini untuk menekan Valentino. Boleh-boleh saja kalau kamu mau masuk, tapi kamu harus bermohon padaku dulu. Kalau Erika berhasil membuat Valentino menunduk kepadanya, kedepannya Valentino tidak akan berani bersikap sombong padanya lagi. Erika sedang bermimpi di siang bolong, dia jelas-jelas terlalu optimis. Aku, Leno Wijaya, mungkin saja akan 1-2 kali meminta bantuan dari orang lain, tapi aku tidak akan pernah meminta bantuan dari keluarga Lowellmu itu. Tahu kalian tidak mau berdiskusi, aku tutup saja teleponnya. Setelah Valentino berkata demikian, dia langsung mengakhiri panggilan dan berbalik untuk pergi. Trik murahan semacam ini benar-benar mencoreng harga diri Valentino. Aduh, Tuan, tolong tunggu sebentar. Tiba-tiba, seorang pria muda datang menghampiri sambil memanggilnya. Mendengar panggilan itu, Valentino agak mengernyit, tapi tetap menghentikan langkah kakinya. Di sisi lain, Erika yang berada di ruangan lantai teratas juga meletakkan ponselnya dengan agak kesal. Memangnya menundukkan kepalanya itu sesulit itu? Orang lain semuanya bisa, kenapa dia tidak bisa? Memangnya kenapa kalau seorang pria membungkuk ke wanita? Vincent juga seorang pria, tapi sudah berapa kali dia menundukkan kepalanya di hadapanku? Gumam Erika dengan jengkel sambil mengertakkan gigi putihnya. Hugo yang duduk di depannya dan Henry yang duduk di sebelahnya saling memandang dan menggelengkan kepala mereka dengan tidak berdaya. Erika, jangan main trik begituan sama Leno. Sekarang dia sudah termasuk orang ternama. Henry pun berusaha menghibur. Memang benar, boleh saja seorang pria membungkuk, tapi ada beberapa orang yang dari awal sampai akhir hayat mereka tidak pernah sudi menunduk ke orang lain. Kalau tidak, mana mungkin ada idiom sampai mati pun tidak akan tunduk. Dia benar-benar tidak berdaya menghadapi Erika si gadis emosian itu. Hai MPH, kalau begitu, bengkokkan saja punggungnya sampai patah. Jawab Erika dengan marah. Segala hal pasti punya sisi yang berbeda-beda, tidak bisa semuanya sesuai logika. Jawab Henry. Cih, keluarga kita diakui sebagai keluarga paling top di distrik Heaven. Kakek juga orang yang sangat terhormat, mana boleh suka-suka minta bertemu asal dia mau. Bahkan kalau kakek bersedia memberinya kesempatan, setidaknya dia harus datang baik-baik dong. Masa sikapnya arogan begitu? Apalagi dia pamer kekuasaan terus. Makanya, menurutku dia harus belajar mengontrol emosinya dulu sebelum bertemu kakek. Sambil berbicara, Erika mengulurkan tangannya dan mengambil camilan. Jadi, apa solusimu? Bagaimana kalau nanti Leno benar-benar tidak mau bertemu sama kita lagi karena marah? Tanya Henry. Toh dia hebat banget kan? Kalau dia tidak mau memohon sama aku, pakai saja jaringan kenalannya. Masuk hotel saja tidak bisa, dia malah berani berkuar-kuar soal ambisinya lagi. Jawab Erika dengan acuh tak acuh. Si tua Hugo mengangguk-angguk, lalu berkata, kalau Leno benar-benar melepaskan kesempatan untuk bekerja sama dengan keluarga Lowell hanya karena hal seperti itu, anggap saja kakek salah menilai dia. Hugo menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan tampang bijak. Temperamen anak muda yang begitu adalah hal wajar, tidak apa-apa selama mereka tidak merugikan orang lain. Grup Promise sedang berkembang pesat, tapi mereka tidak punya fondasi, jadi mereka sangat butuh dukungan dari perusahaan-perusahaan di sini. Kalau dia pintar, dia pasti menyadari betapa langkanya kesempatan ini. Kalau dia melepas kesempatan itu karena emosinya, keluarga Lowell juga tidak akan berbisnis dengannya lagi. Benar yang kakek bilang. Kalau dia tidak bodoh, dia pasti tahu harus berbuat apa. Aku tunggu sampai dia memohon sama aku saja. Hehe. Karena mendapat dukungan dari Hugo, Erika pun kegirangan. Di lantai bawah hotel. Saat dipanggil pemuda itu, Valentino pun menoleh dengan bingung. Manajer Dennis. Wanita di meja depan itu menyapanya dengan tergesa-gesa, lalu berdiri diam di samping. Dennis mengangguk dan berjalan menuju Valentino. Erika memerintahkan mereka untuk mencegat Valentino, bukan mengusirnya. Tuan benar-benar sudah mau pergi? Tanya Dennis. Valentino melirik Dennis dengan tidak sabaran. Pertanyaan tidak masuk akal macam apa itu? Saya merasa sebaiknya Anda coba menelpon Nona Erika dulu. Begitu Nona Erika setuju, kami akan membiarkan Anda pergi. Ucap Dennis dengan sungguh-sungguh. Orang ini berkata A tapi bermaksud B, dia bahkan bersikeras meminta Valentino menelpon Erika untuk membiarkannya masuk. Valentino mendengus dengan acuh tak acuh dan berkata, tidak usah. Padahal Hotel Welton cuma hotel kecil begini, tapi mau menghalangi jalanku. Setelah berkata demikian, Valentino menatap sekeliling dan berkata, sudah waktunya bos tempat ini diganti. Apa maksud ucapan itu? Tanya Dennis yang tertegun mendengar kata-kata itu. Aku akan balik dalam 10 menit. Setelah 10 menit, kamu harus memanggilku bos. Setelah Valentino selesai berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Dia tak sabar ingin melihat saat di mana dia kembali kemari sebagai bos hotel ini. Tidak ada seorang pun dari mereka yang akan berani menghentikannya lagi. Dennis tercengang sesaat, lalu berseru dengan keras. Berhenti! Mana mungkin dia akan mengizinkan Valentino menginjak-injak martabat Hotel Welton seperti itu? Aku tidak peduli apa hubunganmu sama Nona Erika, tapi kamu harus meminta maaf kepada Hotel Welton atas ucapanmu tadi. Dennis melangkah maju dan menatap Valentino dengan marah. Bab 839, bos sendiri pun tidak kenal. Hotel Welton termasuk hotel paling top, jadi semuanya harus sesuai aturan.
Gila sekali rasanya kalau Valentino bisa langsung mengganti kepemilikan Hotel Walton hanya dengan satu kalimat. Kalau mereka membiarkan Valentino seenaknya seperti ini, kelak martabat Hotel Walton juga akan seenaknya diinjak-injak oleh orang lain. Begitu Dennis berseru, beberapa orang satpam langsung datang mengepung Valentino. Para satpam ini adalah pria-pria bertubuh kekar yang sangat kuat. Mereka tidak seperti satpam pada umumnya. Valentino berbalik sedikit dan berkata sambil menatap Dennis dengan main-main. Kamu ini mau menghalangiku. Kamu harus minta maaf kepada Hotel Walton atas ucapanmu barusan. Jangan kira kamu bisa berbuat seenaknya hanya karena kamu kenal dengan Nona Erika. Kalau hubunganmu dengan Nona Erika benar-benar baik, kenapa Nona Erika tidak mengizinkanmu naik? Sadar dirilah, kamu kira cuma karena kamu kenal dengan Nona Erika, kamu langsung merasa paling hebat di sini. Ini, sih, namanya kodok bermimpi mau makan daging angsa. Dennis memandang Valentino dengan merendahkan sorot matanya penuh hinaan. Dia penasaran akan tanggapan Valentino. Plak! Tiba-tiba, terdengar suara tamparan yang keras yang seketika bergema di seisi lobi. Semua orang tercengang melihat pemandangan itu. Dennis memegang wajahnya dan tubuhnya membeku. Tadi dia menunggu Valentino meminta maaf. Kenapa yang dia dapat malah tamparan dari Valentino? Memangnya siapa kamu sampai berani bicara begitu dengan seorang Lena Wijaya? Kamu ini cuma katak dalam tempurung. Seandainya kamu sedikit lebih sadar tentang situasi di luar, kamu pasti tahu siapa aku. Valentino menatap Dennis dengan datar, nadanya penuh keangkuhan. Wanita di meja depan juga mencibir. Cih, pandai sekali orang ini bersandiwara. Dennis segera memerintahkan dengan marah. Cukup omong kosongnya. Cepat tahan dia, nanti kita interogasi dia. Aku mau lihat apakah Nona Erika akan berpihak sama kamu atau tidak. Beberapa satpam bertubuh kekar berjalan menghampiri Valentino dengan ekspresi garang. Tahu tidak? Beberapa tahun ini, tidak pernah ada satupun orang yang berani berbuat onar di Hotel Walton. Dari mana kamu dapat keberanian seperti itu? Satpam pemimpin itu tersenyum menghina dan hendak menahan Valentino. Berhenti! Tiba-tiba, terdengar seruan dari luar pintu. Semua orang langsung membeku, kemudian melihat keluar pintu dengan serentak. Terlihat seorang pria paruh baya yang mengenakan setelan jas dan sepatu kulit. Dia diikuti 5-6 orang pengawal berpakaian serba hitam dan mereka berbondong-bondong berjalan memasuki lobi. Pria paruh baya ini mengenakan setelan abu-abu dan terlihat sangat berwibawa. Bersama beberapa orang pengawal berpakaian serba hitam di belakangnya, dia yang tampak begitu hebat berjalan menghampiri dengan mata elang. Bos! Melihat pria paruh baya ini, Dennis langsung termangu. Hatinya sangat gelisah. Pria paruh baya ini bernama Willy Lumanto, dia adalah pemilik Hotel Walton yang berperan di balik layar. Sekadar menjabat sebagai bos hotel tentu saja tidak cukup untuk membuat Dennis dan para pekerja lain merasa ketakutan. Hal yang membuat mereka terintimidasi yaitu, Willy adalah orang hebat yang kenal dengan banyak orang penting di kota Vero. Koneksinya sangat luas dan dia memiliki hubungan yang karib dengan banyak orang, baik dengan ketua mafia maupun orang ternama di dunia bisnis. Alasan Hotel Walton memiliki reputasi yang hebat dan tidak ada yang berani mencari masalah dengan mereka. Tak lain adalah karena tidak ada yang berani memprovokasi Willy. Willy berjalan menuju Valentino dan yang lainnya dengan ekspresi muram. Willy berjalan ke sisi Valentino tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu langsung menyapanya terlebih dahulu. Apa? Pada saat ini, Dennis, kasir di meja depan, serta beberapa satpam yang berdiri di sekitarnya seketika merasa panik. Ternyata Willy kenal dengan Valentino. Ditambah lagi, kalau dilihat dari sikap Willy, sepertinya dia malah sangat sopan terhadap Valentino. Valentino melirik Willy lalu mengangguk ringan. Walau dia tidak mengenal Willy, bukan berarti Willy tidak mengenalnya. Tuan Leno, saya akan tangani masalah ini. Willy tahu apa yang harus dia lakukan, jadi dia perlahan berbalik ke Dennis. Willy melirik Dennis dan tiba-tiba memarahinya dengan garang. Matamu sudah buta, ya? Bahkan bosmu sendiri pun kamu tidak kenal? Dennis tertegun sesaat, kemudian segera tersadar. Apa? Bos, mana mungkin saya tidak mengenal Anda? Tadi Anda langsung menyapa pria ini, jadi saya lupa menyapa Anda. Dennis malah mengira bahwa Willy marah karena dia tidak menyapanya. Kasir di meja depan juga buru-buru menjawab. Benar, bos. Selamat siang, bos. Jangan panggil aku bos. Seru Willy. Dia lalu menunjuk Valentino dengan hormat dan berkata. Lihat jelas-jelas, beliaulah bos di tempat ini. Apa? Dennis dan para bawahannya terkejut sampai mata mereka membelalak. Apa? Situasi macam apa ini? Bagaimana caranya si Leno yang bahkan tidak dipandang oleh petugas lobi Hotel Walton ini mengubah dirinya dan menjadi pemilik Hotel Walton dalam sekejap? Saat menghadap Tuan Leno, bahkan aku, Willy Lumanto, juga harus bersikap sopan. Kalian malah mau mengusir beliau. Kalian bahkan mau turun tangan menahan Tuan Leno. Kalian sudah bosan hidup, ya? Atau jangan-jangan, kalian sudah tidak cocok tinggal di kota Vero? Teguran Willy membuat Dennis dan yang lainnya pucat karena ketakutan. Mereka tidak berani meragukan kekuasaan Willy. Bahkan Willy harus bersikap sopan kepada si Leno ini, artinya kekuasaan Leno. Bos, Tuan Leno, saya benar-benar tidak tahu, saya tidak tahu. Dennis ketakutan sampai hampir menangis.
Senyumnya yang terpaksa terlihat jauh lebih jelek daripada wajah orang yang menangis. Valentino perlahan menggelengkan kepalanya. Dia tadi bilang bahwa dia perlu 10 menit untuk mengganti kepemilikan Hotel Welton. Namun, tampaknya dia bahkan tidak butuh sampai 10 menit. Welly sama sekali tidak mendengarkan penjelasan Dennis. Dia menoleh dan memandang Valentino dengan sopan, lalu bertanya. Tuan Leno, bagaimana kita bereskan masalah ini? Tidak usah, masih ada banyak hal yang harus kuurus. Ucap Valentino sambil melambaikan tangannya. Welly mengangguk dengan patuh sambil berkata. Baik, baik. Tuan Leno, mari kita bicara di sini. Valentino dan Welly berjalan menuju lift sambil berbincang. Tuan Leno, saya sudah mengikuti Kak Deska lumayan lama dan mendapat banyak bimbingan darinya. Saat Hotel Welton ini baru mulai dibangun, Kak Deska meminjamkan saya sebagian dananya. Karena Kak Deska bilang bahwa Tuan Leno butuh mengumpulkan pengaruh Anda di sini, saya langsung mencairkan dana yang diberikan Kak Deska itu. Pemilik Hotel Welton adalah grup Promise, jadi Anda lah bos di sini. Sambil berjalan, Welly menjelaskan ini itu kepada Valentino secara terperinci. Valentino hanya mengangguk. Dia sebenarnya tidak begitu memedulikan perihal ini. Dia hanya perlu tahu bahwa bisnis grup Promise benar-benar sudah tak terhitung banyaknya. Itu saja sudah cukup. Aku ada janji dengan keluarga Lowell, aku naik dulu. Ucap Valentino sambil mengangguk. Dia lalu hendak memasuki lift. Tentu saja Willy ingin mengantarkan Valentino secara pribadi, tapi Valentino menolak. Prok! Prok! Welly tidak berani menentang niat Valentino. Dia pun segera menepuk tangannya 2 kali. Saat Dennis datang, Welly membisikkan beberapa patah kata kepada Dennis. Jangan khawatir, Pak Willy. Saya pasti akan bertanggung jawab atas masalah ini. Setelah berkata demikian, Dennis buru-buru berjalan menjauh. Bab 840, silakan. Di dalam ruang VIP teratas Hotel Welton. Awalnya Erica memegang kue dan makan dengan lahap. Namun, seiring berjalannya waktu, dia tidak bisa makan lagi. Erica terus menyalakan ponsel untuk memeriksa waktu. Semakin dilihat, dia pun merasa semakin cemas. Waktu sudah berlalu begitu lama, tapi Valentino kok belum naik ke atas. Hal ini benar-benar membuat Erica cemas. Kok dia belum naik sih? Apa dia benar-benar pergi? Erica meletakkan ponselnya, lalu dia bergumam. Mungkin dia benar-benar pergi. Kali ini hal yang kamu buat memang keterlaluan. Meskipun Leno bisa masuk, dia juga tidak akan masuk lagi karena marah. Henry menggelengkan kepalanya. Aku hanya bercanda dengannya saja. Aku tidak tahu kalau dia sangat mudah tersinggung, memang pria yang berkecil hati. Memang beda jauh dengan Valentino. Gumam Erica dengan ekspresi tidak senang. Henry dan Hugo saling menatap, kemudian tersenyum pahit. Ayo pergi. Memang pengecut. Hugo perlahan bangkit, lalu mengambil tongkat di sampingnya dan hendak meninggalkan ruang VIP. Tuan besar. Di belakangnya ada seorang pria berusia 40 tahun yang dengan cepat maju untuk melindungi Hugo. Kakek, ayo kita. Erica tercengang, tiba-tiba ada rasa menyesal yang muncul di dalam hatinya. Kalau dia sejak awal tahu, dia tidak akan memperlakukan Leno seperti ini. Aku mengerti, ada hal yang tidak dapat dipaksa. Kalau tidak berjodoh, aku tidak akan berharap terlalu banyak. Hugo melambaikan tangannya, kemudian berjalan keluar dari ruang VIP. Hati Erica sangat kacau, kemudian dia berkata dengan mendengus dingin. Leno tidak memiliki kemampuan apapun, tapi temperamennya cukup besar. Benar-benar hebat, bisa-bisanya mengandalkan kemampuan sendiri untuk berdiri di depan kita dengan seenaknya. Sungguh naif, bisa-bisanya dia pergi dengan kesal begitu saja. Terang, terang, terang. Begitu Erica selesai bicara, terdengar suara ketukan pintu dari luar. Seruas. Erica dan Henry langsung menoleh untuk melihat ke arah pintu. Tuan besar, tuan muda, Nona Erica, para tamu sudah datang. Sapa hormat terdengar dari luar pintu. Ketika tuan besar Hugo bepergian, dia pasti akan membawa banyak pengawal. Sedangkan orang yang berbicara adalah pengawal yang menjaga di luar pintu. Hugo merenung sejenak, kemudian dia berkata, Masuklah. Plak. Begitu dia selesai bicara, pintu perlahan dibuka. Tap, 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 tap. Terdengar suara langkah kaki, kemudian satu persatu orang masuk ke dalam ruang VIP. Tuan besar, mereka. Pengawal yang di luar ingin menjelaskan, tapi dia tergeser ke samping karena dorongan orang itu. Sekelompok pelayan wanita yang mengenakan seragam hotel, serta beberapa satpam masuk ke dalam. Para pelayan wanita mengenakan rok mini hitam dengan stocking hitam, sedangkan satpam mengenakan seragam satpam Hotel Welton. Ada hampir 50 orang berjalan ke dalam ruang VIP. Untung saja ruang VIP ini cukup besar, kalau tidak pasti tidak bisa menampung begitu banyak orang. Ketika melihat adegan ini, Erica dan yang lainnya agak bingung dengan situasi saat ini. Apa yang terjadi? Bukankah kata pengawal tamu sudah datang? Dari adegan di depan ini, sepertinya ada orang hebat yang akan datang. Swers. Puluhan orang mulai berbaris menjadi 2 sisi, pria di kiri dan wanita di kanan. Kalian? Erica ingin menanyakan sesuatu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Sedangkan para pelayan dan satpam ini tidak memedulikan maksud Erica.
Setelah itu, semua orang membungkuk dan menundukkan kepala secara serempak, lalu mereka berteriak dengan hormat. Tuan Leno, silakan masuk. Ini. Bahkan Hugo yang biasanya bersikap tenang pun tidak bisa menahan diri untuk menyipitkan matanya. Mungkin Henry saja tidak bisa melakukan adegan seperti ini. Kalau mencari puluhan orang untuk mengawalinya tentu saja tidak sulit. Bagian yang sulit adalah membiarkan begitu banyak karyawan Hotel Welten menyambutnya. Kemudian, Valentino perlahan berjalan masuk di bawah kepemimpinan manajer Dennis. Ekspresinya terlihat sangat tenang, juga tidak ada sikap mendominasi, bahkan terlihat sangat santai. Namun, karyawan yang menyambutnya dengan hormat itu telah membuat aura Valentino terlihat kuat. Tidak ada yang berani mengabaikannya. Leno! Panggil Erika dengan kaget. Dia tidak menyangka Valentino akan muncul seperti ini. Semua karyawan Hotel Welten menyambut kedatangan Valentino. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah kedudukan Valentino di Hotel Welten sangat tinggi. Tuan Leno, akhirnya kamu datang. Ucap Hugo dengan menyipitkan mata. Hugo melirik Leno dengan tatapan mengamati. Tuan Besar Hugo mengadakan pesta makan malam di sini. Kalau aku tidak datang, bukankah aku menolak niat baik dari Tuan Besar Lowell? Jawab Valentino dengan senyum dan nada bicara yang tidak rendah hati. Haha, Tuan Leno benar-benar menepati janji, silakan. Hugo tersenyum senang. Tuan Besar Hugo terlalu sungkan, silakan. Begitu selesai berbincang, mereka berdua duduk pada saat yang sama, seolah-olah mereka berada di derajat yang sama. Sedangkan Erika yang ingin mengatakan sesuatu, menyadari dirinya tidak ada kesempatan untuk menyela. Setelah mereka berdua duduk, Erika dan Henry juga duduk. Tuan Leno, kalau tidak ada urusan lain, kami pamit dulu. Kata manajer Dennis dengan sopan. Ya. Jawab Valentino sambil mengangguk dan melambaikan tangannya. Manajer Dennis dan yang lainnya datang dengan cepat, juga meninggalkan ruang VIP dengan cepat. Di dalam ruang VIP, hanya ada Erika, Hugo, Henry, dan Valentino. Pria paruh baya yang di belakang Tuan Besar Hugo berdiri dengan tenang seperti menara, juga tidak menunjukkan ekspresi apapun. Valentino melirik seorang pria paruh baya, sejenak dia langsung paham. Pria paruh baya ini bukan orang sederhana. Napasnya tertahan dan disembunyikan, dia menjaga jarak yang sangat tepat dengan Hugo. Apapun yang akan mengancam Hugo, dia bisa menghadangnya di waktu pertama. Tingkat profesionalismenya ini lebih hebat dari pengawal di luar itu. Selain itu, pria paruh baya ini pasti seorang seni bela diri. Valentino tidak terkejut akan hal ini, karena masalah seni bela diri di negara Nagon bukanlah rahasia. Aku sudah lama mendengar Tuan Leno dari Erika, tapi tidak ada kesempatan untuk bertemu. Hari ini, aku tiba-tiba memanggil Tuan Leno kemari, harap Tuan Leno jangan keberatan. Henry menangkupkan tangannya dengan ekspresi dan nada suara yang tepat. Meskipun Valentino tidak suka gaya berbicara yang sopan begini, dia harus kebiasaan dengan adat setempat, jadi dia menangkupkan tangannya. Kamu pasti menghabiskan banyak uang untuk mengundang mereka menjadi aktor, kan? Tiba-tiba Erika mendekatinya, lalu menatap Valentino dengan provokatif. Setelah dia berpikir sangat lama, dia pun merasa bahwa Valentino memberi uang pada manajer Dennis untuk mereka bisa membantu Valentino akting. Bagaimanapun juga, uang bisa membuat segalanya. Kalimat ini memang benar adanya. Tidak mahal kok. Jawab Valentino. Erika masih ingin mengatakan sesuatu, tapi terhentikan oleh suara batuk Hugo. Tuan Leno memang memiliki kenalan yang banyak, bahkan kenal dengan manajer Dennis Hotel Welten. Kata Hugo sambil tersenyum.